Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makna tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang makna tauhid, beberapa makna tauhid menurut Ahlul Bid'ah. Ya, beberapa penyimpangan dalam memahami makna tauhid. Di antara pemahaman terhadap tauhid yang dimiliki oleh Ahlul Bid'ah, sebagaimana yang telah kita sempat singgung sebelumnya, bahwa mereka memaknai tauhid, khususnya Asy'ariyah, mereka memaknai tauhid hanya pada aspek tauhid rububiyah saja. Misalnya disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa tauhid itu adalah ayyaral umura kullaha minallahi azza wa jalla. Ru'yatan, yaitu ketika seseorang melihat seluruh perkara itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatan yaitu dengan penglihatan, jadi dia melihat semua perkara ini adalah dari Allah dengan penglihatan yang membuat dia itu, membuat dia itu tidak tidak melihat kepada asbab wal wasaid allati tamna'u iltifatahu anil wasaid wa al asbab. Ini di antara yang disebutkan oleh Asy'ariyah. Disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kira-kira demikian kalimatnya. Jadi ayyaral umura kullaha minallahi azza wa jal, melihat perkara itu semuanya dari Allah, sehingga fala yara anal khair wa syarra kullahu illa lillah illa minallah illa minhu jalla jalal. Ya, illa minhu jalla jalal. Jadi dia tidaklah melihat kebaikan dan keburukan kecuali semuanya dari Allah jalla jalaluhu. Ini diantara yang disebutkan oleh Asy'ariyah. Kalau kita merenungkan makna tauhid ini tauhid rububiyah. Ya, ini adalah tauhid rububiyah. Secara makna kalimat tersebut adalah kalimat yang hak. Tetapi sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ini definisi ini adalah definisi yang kurang. Ini definisi yang nakis, yang berkurang dari yang seharusnya. Karena mendefinisikan cuma di tauhid rububiyah dan tidak mencakup inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul yang mereka diutus, pesan utama yang mereka diutus dengannya itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu mendakwahkan agar orang-orang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhid uluhiyah. Jadi kita lihat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika mendefinisikan tauhid, gimana kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada definisi yang paling umum dan ada definisi yang lebih khusus. Definisi yang paling umum adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi, bima huwa min khasaisillah, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dengan hal-hal atau sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ketika kita mengesahkan Allah dengan sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah inilah tauhid. Ini definisi tauhid yang paling umum. Tapi di kalangan Ahlussunnah juga ada yang mendefinisikan tauhid dengan makna yang lebih sempit daripada ini, tetapi itu tidak masalah karena itulah inti tauhid. Yaitu apa? Ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah, mengarahkan ibadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Mendefinisikan tauhid hanya dengan tauhid uluhiyah, dan ini karena ini adalah inti tauhid, dan karena kalau seseorang melakukan hal ini berarti otomatis dia akan meyakini ya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, maka kita katakan definisi ini tidak masalah. Karena inilah inti tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, masing-masing dari mereka mendakwahkan ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Ya, maka ini berarti apa? Berarti ayat tersebut menegaskan inti dari ajaran seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arahkan ibadah hanya kepada Allah. Ini bukan keseluruhan tauhid, tapi ini adalah inti utama dari tauhid. Betul tidak? Ini tauhid uluhiyah. Nah, jadi kalau mau mendefinisikan tauhid dengan sebagian maknanya saja, maka definisikan tauhid berdasarkan makna tauhid uluhiyah. Tapi Asy'ariyah seperti yang disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita baca kalimatnya benar. Kalau kita baca kalimatnya benar. Yaitu tampaknya benar. Padahal ada khalal di situ, ada kesalahan dalam pendefinisian tersebut. Ayyaral umur kullaha minallahi, yaitu melihat bahwa seluruh perkara ini adalah dari Allah. Maka ini tauhid intisari dari tauhid rububiyah, di antara kandungan dari tauhid rububiyah. Nah, kalau mendefinisikan tauhid hanya dengan makna seperti ini, ya, maka ketika seseorang itu mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengatur alam semesta, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maslahat madarat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia mengarahkan ibadah, dia tabarruk ke kuburan, dia bernazar di kuburan. Ini minta kepada Allah, tapi harus dengan cara seperti ini. Ya. Ini mengarahkan, berarti sudah mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau definisinya cuma seperti itu, maka ini bisa jadi membuat orang salah paham. Ini bisa jadi membuat orang sudah merasa bahwa dia sudah bertauhid, tetapi dia sebenarnya masih melakukan kesyirikan, syirik akbar, naudzubillah. Dia merasa bahwa kemaslahatan dan kemudaratan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya harus dengan sedekah laut misalnya. Tapi caranya harus dengan sesajen-sesajen misalnya. Ya. Dia mengetahui bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, seluruh takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyari orang hilang di gunung, nanya kepada anak indigo. Ya, ini syirik akbar. Maka ketika sebuah definisi tersebut cuma mencakup sebagian makna saja dan itu bukan inti dari ajaran tauhid, maka ini bisa bermasalah. Baik. Ini yang disebut di Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Definisi di antara definisi yang digunakan oleh Asy'ariyah ketika mereka mendefinisikan tauhid. Sehingga nanti Asy'ariyah akan berlandaskan pada definisi ini, sehingga kitab-kitab tauhid mereka itu paling banter adalah membahas tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sedikit sekali membahas tauhid uluhiyah. Kalaupun dibahas, maka tidak sampai kepada perincian-perincian. Ya, karena mereka sendiri merasa bahwa mana ada kaum muslimin sekarang yang mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Mana ada kaum muslimin yang sujud ke berhala. Itu pemahaman mereka. Mereka merasa bahwa bentuk ibadah itu cuma sujud ke, antara sujud kepada Allah atau sujud kepada berhala. Antara ibadah itu ya sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat, dan seterusnya. Sementara rasa cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan, ketika itu diarahkan kepada penunggu gunung tertentu misalkan, rasa takut, terutama rasa takut itu yang Anda sudah jelaskan di majelis ini. Betul? Ya, ini negeri kita itu punya banyak PR masalah rasa takut. Rasa takut disertai ketundukan dan pengagungan itu banyak diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
diarahkan kepada penunggu gunung tertentu misalkan. Kalau naik gunung maka jangan melakukan ini, melakukan itu. Antara itu disebut pamali atau itu disebut tidak menghormati penunggu di situ dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita pikirkan apa-apa yang disebut pamali tersebut sebenarnya itu ada alasan ilmiahnya, misalkan. Atau yang beneran tidak ada alasan ilmiahnya, itu beneran murni syirik akbar misalkan. Ya, ketika ke gunung tersebut maka sebut nama mbah ini, mbah fulan 3 kali misalkan, supaya selamat di situ. Ini berarti apa? Ini rasa takut yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Ini rasa takut yang berupa ibadah. Nah, rasa takut yang berupa ibadah itu adalah ibadah, sehingga harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi walaupun misalkan itu tidak terlihat, itu rasa takut ada di hati, dia amalan hati, tapi dia sendiri juga adalah ibadah. Maka mengarahkan ini hanya kepada Allah, itulah tauhid. Mengarahkan rasa cinta yang berupa ibadah hanya kepada Allah, itulah tauhid. Mengarahkan rasa harap yang berupa ibadah hanya kepada Allah, itulah tauhid. Jadi di definisi tadi gitu ya, yang apa namanya, ketika seseorang melihat bahwa seluruh perkara itu adalah dari Allah, sehingga dia tidak melihat kepada wasail dan al-asbab, sebab-sebab. Ya, akidah Ahlussunnah meyakini bahwa yang namanya sebab ada hubungan sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya hubungan sebab dan akibat. Tetapi ketika kita menempuh sebab, karena diperintahkan oleh Allah untuk kita semua menempuh sebab, para nabi dan rasul ketika berdakwah, mereka bekerja keras, mereka juga bekerja, mereka menempuh sebab. Dakwahnya tidak kemudian selesai sendiri. Ya. Maka mereka semua menempuh sebab. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan bekal sebelum berangkat jihad. Ini adalah sebab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan ikhtiar, sebab, gitu, usaha. Ya, jadi ketika menempuh sebab tetap harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akidah Ahlussunnah. Kita meyakini itu hanyalah sebab. Sementara yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi menjadikan sesuatu tanpa sebab. Seperti Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Tidak ada hubungan sebab akibat yang normal begitu ya. Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak panas. Kuni bardan wa salaman. Jadilah engkau wahai api sebagai sesuatu yang dingin dan sesuatu yang merupakan keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengubah hukum sebab akibat tersebut dengan mudah. Tapi intinya ya, Allah telah menetapkan adanya sebab dan akibat. Tetapi ketika kita menempuh sebab, harus bertawakal hanya kepada Allah. Kita sakit kemudian minum obat, harus kita tawakalnya kepada Allah. Obat ini cuma wasilah. Kalau Allah tidak menghendaki kita sembuh, maka obat ini walaupun kita minum obat tersebut tidak akan sembuh. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka insya Allah ya, jika Allah menghendaki kita akan sembuh. Kita pasti sembuh kalau Allah menghendaki. Ya, ini maksud dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh kemudian tawakal itu diarahkan kepada sebab ini. Diarahkan kepada obat tersebut, diarahkan kepada dokter, ini dokternya atau obatnya ampuh sekali. Kalau minum obat ini pasti sembuh misalkan. Kalau kita ngasih sesajen ke pohon ini pasti nanti yang awalnya ya nggak kaya-kaya kemudian rezekinya langsung lancar misalkan. Maka ini berarti dia mengarahkan tawakal yang harusnya hanya kepada Allah, ini mengarahkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya dia meminta, berdoa kepada Allah, dia meminta atau berdoa kepada pohon keramat tersebut. Ya, ini adalah semuanya adalah kesyirikan akbar dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, kalau ini tidak dijelaskan secara terperinci, maka jadilah yang terjadi. Orang-orang tidak akan memahami bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan itu ternyata adalah syirik akbar. Taib, ini makna tauhid menurut Asy'ariyah. Mereka memahami tauhid itu cuma tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat.
Nah, di masalah tauhid asma wa sifat pun mereka banyak salah. Karena mereka banyak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang 20 itu, wujud, qidam, baqa. Habis itu apa? Wa khalafatul lil hawadithi. Habis itu qiyamuh bi nafsihi. Habis itu Anda lagi nguji siapa yang hafal. Ya, masih hafal sama nadanya tuh. Tapi ya itu di luar itu maka ditakwil. Sifat rahmat Allah ditakwil, sifat ridho Allah ditakwil. Jadi tauhid yang mereka tetapkan pun mereka banyak salah-salah juga. Nah, ini makna tauhid menurut Asy'ariyah. Makna tauhid menurut Mu'tazilah, mereka juga yakni secara zahirnya perkataan mereka juga tampak benar. Ya, mereka mengatakan bahwa mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menetapkan dan menafikan terkait dengan sifat, tetapi kemudian kalau diperinci mereka mengatakan kita menetapkan nama untuk Allah tapi tidak meyakini Allah memiliki sifat. Jadi mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Basir bila basar, As-Sami' bila sama', Al-Alim bila ilm, Al-Hakim bila hikmah. Mereka mengatakan meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui tapi tidak maha mengetahui. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana tapi tidak maha bijaksana. Al-Basir, zat yang maha melihat tapi tidak maha melihat. Antum paham tak ini? Kalau tidak paham maka alhamdulillah, berarti bukan Mu'tazilah. Kalau paham berarti wah ini bahaya. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka sebenarnya setuju dengan pemikiran Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Al-Asmaul Husna enggak ada. Itu pemikiran Jahmiyah. Ya. Tetapi Mu'tazilah khawatir kalau dia menetapkan keyakinan tersebut sama seperti Jahmiyah, mereka takut ditebas pedang oleh pemerintah. Sehingga kemudian mereka mengucapkan sesuatu yang semakna tetapi beda lafaz. Mereka mengatakan Al-Alim bila ilm, Al-Hakim bila hikmah, Al-Basir bila basar, As-Sami' bila sama' dan seterusnya. Mereka mengatakan Allah memiliki nama ini tapi Allah tidak memiliki sifat-sifat yang dikandung dalam nama tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini kemudian mereka terbagi menjadi dua. Ada yang meyakini bahwa inilah kalau sesuatu itu berdasarkan akal, nanti akan terbagi menjadi beberapa versi sesuai dengan akal dari pioner Mu'tazilah pada zaman itu. Beda akal nanti akan beda perenungan, betul tidak? Tapi kita lihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, imam mazhab, sampai sekarang kita mengatakan dengan akidah yang sama. Karena sumbernya sama, Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh, yaitu para sahabat. Dan tabi'in dan tabi'in. Jadi, ada versi dalam memahami ini. Ada sebagian Mu'tazilah yang meyakini bahwa nama-nama tersebut adalah mutaradif, sinonim. Jadi nama-nama tersebut karena nggak ada maknanya, tadi kita katakan mereka menetapkan nama untuk Allah, tapi tidak menetapkan sifatnya, sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Sehingga nama-nama ini adalah sinonim semua. Ya, jadi nama-nama tersebut anggap aja nggak ada kandungan maknanya. Seperti ketika kita untuk nama orang, mereka mengkiaskan ini dengan nama kita, nama manusia, nama orang. Ada orang punya nama. Anda kalau sudah nyebut contoh nama ini, Anda khawatir antum ada yang punya nama itu. Nama yang akan disebut cuma rekaan belaka. Ya, ini disclaimer. Cuma contoh. Ala min babit tamtsil. Ini cuma contoh saja. Ada orang namanya Hasan, tapi belum tentu sifatnya Hasan. Misalkan. Betul tidak?
Ada orang namanya Ahmad, afwan, Syekh Ahmad, ada Syekh Ahmad di sini, betul tidak? Tapi belum tentu dia sifat-sifatnya Ahmad, paling terpuji. Tapi insya Allah kalau kawan kita, semoga ya kita doakan. Itu contohnya. Kalau manusia demikian, ya, nama itu cuma sekedar untuk panggilan, betul tidak? Tapi apakah sifatnya dimiliki? Belum tentu. Sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh sebagian Mu'tazilah. Ini versi pertama. Mereka meyakini bahwa nama-nama Allah As-Sami, Al-Basir, ya, Ar-Rabb, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Mutakabbir, itu semua sinonim, cuma sekedar nama saja untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga itu maknanya nggak ada, tidak sesuai dengan makna dari kata tersebut. Al-Alim bukan bermakna zat yang maha mengetahui. Itu cuma panggilan saja. Ismul alam, murni ismul alam. Murni nama panggilan. Ini versi pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan bahwa ini bukan sinonim. Ini bukan sinonim. Nah, kalau bukan sinonim, berarti gimana? Ya sudah, Al-Alim itu nama yang berbeda dengan Al-Basir. Ini nama yang berbeda lagi dengan As-Sami. Ini nama yang berbeda lagi dengan Al-Hakim. Tapi kemudian karena ini nama yang berbeda-beda, kita tidak anggap itu sinonim. Sehingga ya sudah, Allah memiliki nama-nama tersebut yang berbeda-beda. Tapi maknanya tidak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Mu'tazilah terbagi menjadi dua. Ada yang versi ini, ada yang versi itu. Sinonim atau bukan sinonim. Kalau kita mempelajari mantik, sebuah kata antara bukan sinonim atau sinonim, betul tidak? Antara ini sinonim atau bukan sinonim. Antara ini putih atau bukan putih. Antara ini merah atau bukan merah. Namanya saja gerbang not. Ya, kalau kita belajar ya ini computer science misalkan, mantik itu dibutuhkan, bisa bermanfaat untuk matematika, bisa bermanfaat untuk computer science. Tapi kita lihat mereka Mu'tazilah, Jahmiyah. Mu'tazilah itu mempelajari mantik. Tapi dalam bab ini mereka terbagi menjadi dua, yang itu saling bertentangan. Dalam masalah tauhid, dalam masalah nama dan sifat Allah, mereka terbagi menjadi dua pendapat yang saling kontradiksi. Antara sinonim atau bukan sinonim, nggak mungkin benar dua-duanya, betul tidak? Pasti salah satu. Jadi ini kontradiksi mereka. Di antara kontradiksi mereka adalah kalau kita menuju kepada nama Allah Al-Hayy, Allah Maha Hidup dengan sifat hidup yang sempurna. Allah memiliki nama Al-Hayy tetapi tidak Al-Alim bila ilmin. Allah adalah Al-Alim tapi tidak memiliki sifat ilmu yang sempurna. Al-Hakim bila hikmah. Allah adalah Al-Hakim tapi tidak memiliki sifat hikmah yang sempurna. Al-Basir bila basar. Allah adalah Al-Basir tapi tidak memiliki sifat penglihatan yang sempurna. Demikian pula As-Sami bila sama. Allah adalah As-Sami tapi tidak memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Bagaimana dengan Al-Hayy? Allah adalah Al-Hayyu bila haya. Allah adalah Al-Hayy tapi tidak memiliki sifat hidup yang sempurna. Gimana tidak memiliki sifat hidup yang sempurna? Antara sifat hidup penuh kekurangan atau tidak memiliki sifat hidup, yaitu apa lawan dari sifat hidup? Berani wahai Mu'tazilah untuk mengatakan hal tersebut? Betul tidak? Gunakan mantik. Silakan kita gunakan mantik sekarang. Ya, tidak memiliki sifat hidup yang sempurna, berarti apa pilihan opsinya selain itu? Memiliki sifat hidup yang tidak sempurna atau tidak memiliki sifat hidup sama sekali? Ada pilihan keempat? Tidak ada. Baik. Jadi kontradiksi. Sehingga ini makna tauhid menurut Mu'tazilah. Sehingga kalau Mu'tazilah itu membahas makna tauhid, mereka pasti akan menuju kepada hal ini. Mereka mengatakan Allah memiliki nama tapi Allah tidak memiliki kandungan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Sampai-sampai ulama Ahlussunnah di sebuah zaman mereka mengatakan barang siapa mangqala takallam bitauhid,
au isyrah li at-tauhid, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ya, ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah di sebuah generasi, di sebuah zaman, ada yang mengatakan bahwa kalau ada yang berkata, silahkan bahas tauhid, atau jelaskan kepadaku apa itu tauhid, atau rincikanlah kepadaku apa itu tauhid. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka dia ahlul bid'ah. Karena di zaman tersebut yang membahas seperti itu, yang banyak menggunakan istilah itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah menggunakan kata tauhid juga, tapi makna tauhid dipahami sesuai dengan yang tadi kita bahas, yang tadi kita jelaskan. Sampai sini jelas? Ya, jadi kata tauhid di sebuah zaman, kalau kita membaca kepada kitab-kitab, apalagi yang ditulis oleh ahlul bid'ah, maka bisa jadi maknanya berbeda dengan kata tauhid yang dijelaskan oleh para ulama generasi terdahulu yang soleh. Demikian pula kata takwil. Kata takwil di generasinya Imam Mazhab, di generasinya At-Tabari, takwil bermakna tafsir. Takwil ayat maksudnya adalah tafsir ayat. Tapi setelah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka itu banyak membahas nama dan sifat Allah, mereka menyimpangkan makna ayat atau hadis, ya, keluar dari makna yang seharusnya. Mereka katakan ini kita cuma mentafsirkan saja, tapi mereka menggunakan istilah takwil. Ini kita cuma mentakwilkan saja, yakni cuma mentafsirkan saja. Sehingga mereka banyak menggunakan kata takwil. Jadi kata takwil yang seharusnya bermakna tafsir, kemudian memiliki konotasi negatif karena ahlul bid'ah selalu menggunakan kata tersebut. Oh, ini bukan penyelewangan, ini tafsir saja. Dalam bahasa Arab, ini bukan tahrif, ini takwil saja. Oh, ini masih bahasa Indonesia ya. Hadza minat tahrif, laisa minat takwil. Ya, ini adalah hadza laisa minat tahrif, hadza takwil. Ini bukan penyimpangan, tapi ini adalah takwil, yakni tafsir. Nah, jadi ketika seseorang itu membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab generasi sebelumnya, hati-hati bisa berbahaya. Ya, hati-hati bisa berbahaya. Kenapa? Karena orang tersebut bisa salah paham. Definisi atau istilah yang digunakan antara kalau kita membaca kitab kontemporer, kitab ulama di zaman sekarang, dengan kitab sebelumnya di zaman dahulu, itu bisa jadi berbeda. Ada orang baca takmin. Takmin dipahami, oh ini tentang jaminan. Takmin di kitab tersebut di zaman itu, takmin maksudnya mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Bukan masalah muamalat kita bikin jaminan apa, memberi jaminan dan seterusnya. Hah? Ya, maka perbedaan istilah itu yang banyak kita temui kalau kita membaca kitab-kitab terdahulu, sehingga harus hati-hati. Baik, makanya lebih yang merupakan di antara hal yang sering ana sebutkan, tidak boleh sembarangan baca buku terjemahan. Tentunya harus melihat siapa yang menerjemahkan, ya, karena itu akan mempengaruhi akurasi makna yang disampaikan dalam buku tersebut. Sudah ana sebutkan sebelumnya, ada orang yang murtad gara-gara membaca tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Ya, mungkin terjemahan itu salah. Alhamdulillah itu bukan orang Indonesia, orang di berbahasa Inggris. Jadi yang bermasalah bukan tafsir Ibnu Katsir berbahasa, bukan kemudian antum menuju ke toko kitab sekarang kemudian ini tafsir Ibnu Katsir, bakar aja lah. Anda baru saja pulang dari kajian mengatakan bahwa itu di terjemahan bahasa Inggris, ya. Jadi murtad gara-gara salah baca, salah paham, berbahaya. Baik. Ini makna tauhid menurut Mu'tazilah, sehingga mereka itu banyak dan sama sebenarnya. Secara tauhid uluhiyah mereka juga tidak memiliki perhatian, sama seperti Asy'ariyah, sama seperti Jahmiyah, ya. Yang memiliki perhatian besar terhadap tauhid uluhiyah itu hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah kenapa. Baik. Entah kenapa. Padahal itu adalah inti dari ajaran para nabi dan rasul. Baik, kemudian penyimpangan yang ketiga yang mau kita bahas pada majelis ini insyaallah adalah tentang tauhid hakimiyah.
Sebagian orang mengatakan bahwa tauhid itu dibagi menjadi 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah, kata mereka dalil utamanya adalah inil hukmu illa lillah. Hukum itu semuanya adalah milik Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini di antara dalilnya. Maka kita katakan, nah, pengkategorian tauhid itu tidak ada dalil khususnya. Maksudnya adalah tauhid terbagi menjadi berapa? Nah, ini ijtihadnya para ulama. Dan para ulama dari generasi terdahulu yang saleh itu membagi tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sesuai dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita contohkan sebelumnya, kita menuju kepada setiap dalil. Kemarin waktu itu kita contohkan surah Al-Fatihah, betul tidak? Satu persatu ayat di surah Al-Fatihah ini mengandung tauhid apa? Ini mengandung tauhid apa? Nah, itu terus dilakukan sampai akhir dari mushaf, kemudian menuju kepada hadis. Setiap ada hadis yang membicarakan tentang tauhid dikelompokkan. Maka para ulama tidak mendapati adanya kategori baru selain 3 kategori ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi dalil dari pengkategorian tauhid menjadi 3, dalilnya adalah al-istiqra'. Apa itu al-istiqra'? Membaca secara menyeluruh kemudian menyimpulkan. Ini namanya al-istiqra'. Ya. Ini bahkan dalil, ini bahkan metode. Kalau di ilmu dunia kita nggak bicara dalil, ini metode. Ini metode yang digunakan juga orang untuk riset ilmu dunia. Istiqra', baca secara menyeluruh kemudian menyimpulkan. Tidak ada orang ahli di ilmu dunia manapun kecuali dia ahli istiqra'. Ya, dia tidak malas sehingga kemudian nanya AI. Ya. Aduh, malas ini. Dibaca paper 1 aja 5 halaman seminggu lebih. Gimana kalau kita langsung tanya kepada AI? Ya. Nanti jadi ahli tapi ahlinya cuma ahli ngibul aja. Ya. Maka akan kelihatan langsung, akan kelihatan orang yang memang ahli istiqra' beneran, melihat dia bicara langsung akan merasa, ya, ini aneh sekali pemahamannya. Ya, akan kelihatan. Antum nggak akan bisa. Berapa banyak orang yang debat ilmu agama sekarang di sosmed? Zaman sebelum ada AI saja debat itu sudah banyak. Ini sekarang apalagi dengan ada AI. Orang tuh bisa nanya kepada AI, tolong ya bawakan ayat atau hadis serta nukilan ulama tentang masalah ini, jebret. Copy, paste. Ya. Jago, betul tidak? Tapi kalau orang yang beneran ahli istiqra', ini ngawur ini. Ini ngawur ini. Ini ngawur ini. Jadi AI itu masih jahil lah katakannya. Tidak pantas disebut artificial intelligence. Itu nggak pantas sama sekali. Ya, jadi kalau ditanya hukum masalah-masalah yang gampang, boleh saja. Seperti Anda kalau contohkan di fisika, kalau nanya masalah balok nuruni bidang miring, jago AI-nya. Tapi nanya masalah riset, langsung kelihatan bahwa dia bukan ahli sama sekali. Bahkan the godfather of AI, ya istilahnya begitu. Siapa namanya? Anda lupa. Yang menemukan AI lah intinya. Dia sendiri menilai bahwa AI itu adalah not so good expert. Expert yang not so good. Jadi mau disebut expert juga expert karena dia bisa ngadirin referensi banyak aja. Maksudnya, nah itu masalah juga. AI itu dirancang kita nanya apa dia pasti jawab, betul tidak? Dia nggak bisa jawab. Afwan saya tidak tahu. Hah? Ada tidak? Antum nanya AI, Afwan Anda belum tahu itu. Anda waktu itu nanya ke salah satu AI. Peraih Nobel waktu itu Anda diminta oleh Prodi untuk bikin seminar tentang topik Nobel tahun ini. Desember. Di bulan November Anda searching di AI. Tolong siapa saja nama peraih Nobel tahun ini. Karena kan Anda butuh tahu nama-namanya supaya sebelum Anda
Jadi anak iseng, bisa saja nanya Google atau menuju ke website Nobel langsung, atau bisa tanya AI. Anak tanya AI. Habis itu jawaban AI-nya adalah Nobel tahun ini belum diumumkan. Ajib ya nih. Jadi kita selama ini 1 bulan lebih, 2 bulan, itu siapa berarti? Ya, database-nya belum diupdate. Ya, jadi makanya kalau dibilang double beneran itu ya. Sejak. Baik. Jadi balik lagi ke tauhid hakimiyah. Ini sudah ada nih. Sedikit lagi insyaallah. Tauhid hakimiyah meyakini bahwa hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada terkandung di tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bahwa yang menetapkan hukum di alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, baik hukum kauniyah atau hukum syar'iyah hanyalah Allah. Ini berarti tauhid rububiyah. Dan kita hanya harus menerapkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tauhid uluhiyah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Baik. Tetapi kemudian kalau dikelompokkan menjadi kategori keempat, ya, ini berarti merusak kategori karena kandungannya sudah ada di rububiyah dan uluhiyah. Dan realitanya orang yang membicarakan tauhid hakimiyah akan menyelewengkan hal ini. Mereka mengatakan, antum tidak melaksanakan hukum Allah, maka antum tidak mewujudkan tauhid kategori keempat, tauhid hakimiyah, antum kafir. Jadi Khawarij yang melakukan hal ini, yang mengatakan bahwa tauhid itu ada 4. Ini sesuai dengan agendanya Khawarij. Mereka salah dalam memahami tafsir, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Ibnu Abbas telah menafsirkan ayat ini. Tawus, Atha, mereka semua menafsirkan ayat ini kalau orang tersebut sekedar melakukan saja tanpa disertai keyakinan. Keyakinan apa? Sebentar lagi dibahas. Kalau cuma sekedar menerapkan hukum selain hukum Allah, maka ini kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Kufur asghar. Tidak sampai kepada kekufuran kufur akbar. Tapi kalau orang tersebut melaksanakan hukum selain hukum Allah, tapi meyakini bahwa ini lebih afdal, hukum selain hukum Allah ini lebih afdal daripada hukum Allah, lebih sempurna daripada hukum Allah, lebih baik dari hukum Allah, ini baru kufur akbar. Atau dia meyakini hukum selain hukum Allah ini setara dengan hukum Allah, setara, sama sempurnanya, sama baiknya, ini juga kufur akbar. Contohnya misalkan yang meyakini bahwa sosialisme boleh untuk diterapkan, sosialisme tidak bertentangan dengan Islam, itu syubhat di Indonesia 100 tahun yang lalu atau di zaman-zamannya, ya zaman-zaman 100 tahun yang lalu, nggak perlu anda sebut nama yang memproklamirkan pemikiran tersebut, ya beliau mungkin sudah beristihad tapi salah beristihad, kita berikan uzur. Zaman dahulu belum ada belum ada sumber yang lengkap dan seterusnya, kajian mungkin tidak seperti sekarang kajian sunat, betul tidak? Sosialisme tidak bertentangan dengan Islam. Sosialisme itu bertentangan dengan Islam. Ya, sosialisme dan komunisme. Ambil teori ekonominya saja dari sosialisme dan komunisme, meyakini bahwa tidak ada hak kepemilikan untuk individu. Bertentangan dengan Islam yang ada zakat, ada sedekah, ada hibah, ada waris. Betul tidak? Ketika bertentangan dengan hukum Islam, kemudian mengatakan setara minimal, apalagi lebih baik, ya maka ini kufur akbar, berbahaya. Tapi sekedar menerapkan saja itu kufur asghar. Sekedar menerapkan tapi meyakini bolehnya menerapkan hal ini juga kufur akbar. Ya, sama saja orang mengatakan yakni boleh berzina, kata siapa? Ya, sama saja menghalalkan, seperti orang menghalalkan zina, padahal Allah sudah mengharamkan. Nah, hukum selain hukum Allah, kalau ada yang menghalalkan itu untuk diterapkan, ya, maka itu juga kufur akbar. Nah, tapi kalau dia merasa ini haram sebenarnya, ini dosa sebenarnya, tapi tetap dia lakukan dalam rangka supaya cari muka di atas kepada atasannya, supaya dapat jabatan, nyari dunia, sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan ini sama seperti orang berdosa. Orang pengen dapat uang kemudian merampok, tapi dia tahu sebenarnya ini haram. Langsung kufur akbar atau tidak?
Kalau antum katakan kufur akbar berarti khawarij. Ya, pencuri misalkan, pembunuh misalkan. Apakah mereka kafir semua gara-gara perbuatan atau masih muslim? Masih muslim asalkan mereka meyakini ini sebenarnya salah. Tapi kalau mereka meyakini rampok itu halal, kata siapa haram? Nah, ini baru kufur akbar. Walaupun orang tersebut tidak melakukan zina itu atau perampokan itu atau pencurian itu, dia duduk-duduk saja, tapi dia meyakini zina kata siapa haram. Mencuri kata siapa haram. Walaupun dia tidak melakukan pencurian tersebut, dia tetap kafir kufur akbar, berbahaya. Nah, jadi ada perincian. Tidak semua bentuk menerapkan hukum selain hukum Allah itu adalah kufur akbar. Dan di zaman ini banyak kejahilan, betul tidak? Banyak orang belum tahu hukum ini. Nah, kalau orang belum tahu hukum ini juga semoga mendapatkan uzur dari syariat, tidak langsung kafir. Ya, sehingga kesimpulannya adalah Ahlussunnah tidak bermudah-mudahan kemudian mengatakan ini polisi, ini TNI, ini pemerintah, ini togut semua. Anda pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa Presiden Indonesia, 2 presiden sebelum sekarang, togut kafir, anjir. Karena pemikirannya khawarij. Makanya jangan baca tafsir Said Qutb. Said Qutb itu diantara yang beliau sebutkan di tafsirnya, intinya mengatakan bahwa kaum muslimin ini, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, mereka semua walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa, tapi tidak meyakini tentang hakimiyah ini, maka kufur akbar. Berbahaya. Sekarang siapa yang takfiri? Kalau mau baca tafsir, di antara tafsir yang ringkas, yang insya Allah kandungannya, tafsirnya itu bagus ya, Al-Mukhtasar fit Tafsir. Al-Mukhtasar fit Tafsir yang diterbitkan oleh Markas Tafsir. Atau Tafsir Muyassar. Ya, Tafsir Al-Muyassar. Itu di antara kitab tafsir ringkas untuk pemula. Ibnu Katsir bukan untuk pemula. Ibnu Katsir bukan untuk pemula. Kata siapa untuk pemula? Itu tebelnya. Betul? Antum bisa baca itu dari cover dari awal sampai akhir. Atau beli kitab Ibnu Katsir kemudian cuma ditaruh di rak habis itu jadi hiasan. Ya, Ibnu Katsir bukan untuk pemula, apalagi Jalalain walaupun ringkas. Jalalain bukan untuk pemula. Di situ banyak penyimpangan, takwil. Ya. Yang untuk pemula cocok diantaranya adalah Tafsir Muyassar dan Al-Mukhtasar fit Tafsir. Di situ di Al-Mukhtasar fit Tafsir di situ dijelaskan pemahaman yang benar tentang ayat tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Disebutkan secara ringkas tentunya, tapi di situ kalimat yang disebutkan itu sudah pemahaman yang benar. Ya. Tidak semua orang yang bentuknya yang perbuatannya menerapkan hukum selain hukum Allah pasti kafir kufur akbar. Ya, ini adalah pemikirannya khawarij. Mereka mengatakan polisi tauhid, tapi kalau mereka dicuri, mereka menuju kepada lapor kepada tauhid. Lapor kepada polisi kalau mereka kecurian. Tapi di saat yang lainnya mereka mengatakan polisi, TNI semuanya, PNS, ASN, ya, semuanya adalah tauhid. Jadi siapa yang tidak tauhid? Ana dan kelompok ana sendiri. Intinya begitu. Ya, ini adalah berbahaya, pemahaman yang berbahaya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.